aku bersukacita dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, keselamatan hanya ada di dalam iman kepada Kristus. Hanya di dalam iman kepada Kristus. Amin. Judul khotbah hari ini adalah hal yang harus kita buang. Bacaan hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 1 sampai dengan 11. Sebagai pengantar sudah tiba minggu terakhir di tahun 2024. Mari kita memberikan segala kemuliaan dan bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan memimpin kita hingga saat ini. Sebelum kita menyambut tahun 2025 dan menyongsong akhir tahun ini, Tuhan berbicara kepada kita tentang hal yang harus kita buang melalui firman hari ini. Tuhan memerintahkan kita untuk membuang legalisme dan antinomianisme yang merusak inti Injil dan menghalangi pertumbuhan rohani kita. Apa itu legalisme? Legalisme adalah pandangan bahwa seseorang dapat memperoleh keselamatan melalui usaha manusia dengan menaati hukum Taurat, bukan melalui anugerah Tuhan yaitu Yesus Kristus. Pada masa itu legalisme menekankan hal-hal seperti sunat, ketaatan pada hari Sabat, dan peraturan makanan sebagai syarat mutlak untuk keselamatan. Dalam Galatia 5 ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Apa itu antinomianisme? Antinomianisme berkaitan dengan pandangan gnostik yang berkembang pada masa itu yang mengajarkan bahwa roh itu baik, tubuh itu jahat. Dipengaruhi oleh ajaran ini, sebagian orang berpendapat bahwa perbuatan tubuh tidak mempengaruhi roh sehingga mereka membenarkan gaya hidup yang penuh kebebasan dan kemerosokan moral. Dengan kata lain, mereka menggunakan anugerah Tuhan sebagai alasan untuk membenarkan dosa dan tenggelam dalam keinginan duniawi. Pandangan seperti ini menunjukkan kesalahpahaman terhadap anugerah Tuhan dan berujung pada sikap yang mengizinkan dosa. Dalam Roma 6 ayat 1 sampai dengan 2, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?
Legalisme maupun antinomianisme masih tetap muncul di dalam gereja hingga saat ini. Karena itu, saya yakin Tuhan memberikan firman ini kepada kita agar saya dan saudara semua membuang legalisme dan antinomianisme yang kita miliki dan menyambut tahun baru dengan hati yang diperbarui. Saya berharap seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia memahami hal yang harus kita buang menjelang akhir tahun ini melalui firman mimbar hari ini. Saya berdoa agar tahun 2025 menjadi kehidupan yang penuh dengan berkat dari Tuhan dan saudara semua dapat memegang perjanjian Tuhan serta mengalami penggenapannya yang pasti. Pokok bahasan yang pertama adalah legalisme. Dalam ayat 1 sampai dengan 6, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Pada subuh Natal yang lalu, terjadi kebakaran besar di kamar Yesaya. Kita semua sangat terkejut dan hingga saat ini Yesaya terus merasa takut karena bayangkan kobaran api yang menyala-nyala saat itu terus muncul di benangnya. Namun yang sangat kita syukuri adalah Yesaya berhasil diselamatkan. Meskipun semua barang habis terbakar, Yesaya tidak mengalami luka bakar sama sekali. Ia memang sempat menghirup sedikit karbon monoksida, tetapi tidak ada kerusakan pada otaknya. Pernafasannya sudah normal dan dengan bantuan oksigen semua indikator tubuhnya kembali pulih secara normal sehingga ia sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit dengan aman. Tuhan melindungi dan menjaga Yesaya sehingga bahkan sehelai rambut pun tidak jatuh. Melalui peristiwa ini, Tuhan pasti akan memperluas tempat kemah Yesaya. Dia akan menyelamatkan nyawanya, keluarganya, kenalannya, kerabatnya, sekolahnya, dan bahkan komunitas di sekitarnya. Tuhan akan memakai Yesaya dan kita semua sebagai saksi Kristus untuk melaksanakan rencananya. Dalam Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Di antara saudara, tidak ada seorang pun yang bertanya kepada Yesaya seperti ini. Mengapa kamu tidak membawa dompetmu? Mengapa kamu tidak mengambil paspormu? Mengapa kamu tidak membawa laptopmu? Karena kita semua sangat bersyukur bahwa Yesaya keluar dengan selamat. Itu sudah cukup bagi kita. Namun, para penganut legalisme mengatakan seperti ini. Dikatakan bahwa seharusnya kamu membawa dompet, paspor, dan laptopnya saat keluar. Dikatakan bahwa saat keluar kamu harus melangkah dengan kaki kanan terlebih dahulu. Dan bahkan menambahkan bahwa kamu tidak boleh menginjak ambang pintu saat keluar. Tidak ada syarat lain untuk memperoleh hidup. Cukup keluar melalui pintu darurat. Tidak perlu membawa dompet, paspor, atau laptop. Tidak perlu melangkah dengan kaki kanan terlebih dahulu. Boleh juga menginjak ambang pintu. Yang penting adalah keluar saja. Itulah keselamatan. Tuhan tidak meminta syarat apapun dari saya dan saudara.
Yesus Kristus adalah pintu darurat, jalan untuk hidup, dan Dia hanya meminta saudara untuk berpegang padanya dan keluar saja. Dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dengan kasih karunia Tuhan, saudara yang lebih awal keluar dari api, sekarang bersuruh kepada keluarga dan teman-temannya yang belum keluar. Itulah penginjilan. Mengabarkan bahwa jalan untuk keluar dari api neraka yang kekal adalah Yesus Kristus, itulah penginjilan. Menunjukkan jalan untuk keluar dari kutukan, kebinasaan, dan tangan setan, itulah penginjilan. Apakah itu hal yang sulit? Tentu saja tidak. Bagaimana dapat kita tidak berteriak ketika ibu, ayah, kakak, adik, keponakan, tetangga kita sedang menderita dalam api itu? Kita pasti akan berteriak bahwa keluar kepada mereka. Beritahukan kepada mereka yang kebingungan mencari jalan keluar dari api itu, inilah jalan keluar. Itulah yang harus dilakukan oleh kita yang sudah terlebih keluar, bukan? Bagaimana dapat kita diam begitu saja? Dalam Yeremia 20 ayat 9, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Jika saudara hanya melihat situasi itu, saudara pasti akan berteriak bahwa jika kamu berada di dalamnya, berada di sana, kamu pasti mati. Cepat keluar, ini jalan keluarnya, keluar melalui sini. Hanya dengan masuk ke dalam bahtera, mereka akan selamat. Dalam Kejadian 6 ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gopir. Tetapi ada musuh yang mengetahui fakta tersebut, ada makhluk yang membutakan mata saudara dan saya. Itulah setan si iblis. Setan si iblis menipu saudara dan saya untuk berfokus pada hal-hal lain yang seolah-olah hal-hal itu lebih mendesak. Dengan masalah keluarga, masalah uang, masalah studi, masalah pekerjaan, masalah hubungan, dan sebagainya. Setan si iblis membisikkan, membuat saudara cepat menyelesaikannya terlebih dahulu. Jangan tertipu. Hal yang paling darurat adalah menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 12, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Bukan setelah saudara mendapatkan gelar master, bukan setelah saudara mengumpulkan uang dan mengirimkannya kepada keluarga di Indonesia, bukan setelah saudara lulus ujian dengan baik. Setan si iblis berkata kepada saudara untuk sukses dulu. Lulus ujian dengan baik dulu, mendapatkan beasiswa dulu, menikah dulu, dan memberi tanah di Indonesia dulu. Namun Tuhan berkata bahwa perolehlah hidup terlebih dahulu. Setelah itu barulah segala sesuatu seperti dompet, paspor, laptop, dan pakaian menjadi berarti. Jika saudara sudah sukses mendapatkan beasiswa, membeli tanah, tetapi tanpa hidup, apa artinya semuanya itu? Apakah saudara kasih nyawa menggantikan rumah yang baik, mobil yang mewah, pasangan, dan gelar dokter? Karena tanpa hidup, semua hal lain itu tidak berguna. Dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dalam Alkitab, salah satu tokoh yang mencerminkan pengorbanan besar adalah Abraham. Ketika Tuhan memerintahkan untuk mempersembahkan anaknya yang dijanjikan, yakni Ishak, sebagai korban, Abraham meskipun dalam situasi yang sulit dan tidak dapat dipahami, ia tetap taat pada firman Tuhan.
Dalam Kejadian pasal 22, ketika Abraham menerima perintah untuk mempersembahkan Ishak, dia segera bertindak sesuai perintah Tuhan. Karena iman dan ketaatannya, Tuhan berkenan kepada imannya dan menyediakan seekor domba jantan sebagai korban pengganti untuk Ishak. Keberanian dan ketaatan Abraham menunjukkan pengorbanan yang luar biasa. Bahkan ketika hal itu sangat sulit dan tidak masuk akal menurut pandangan manusia. Ishak pasti melihat semuanya. Dia melihat ketaatan dan iman ayahnya Abraham dan dengan setia mengikuti perintah Tuhan untuk mengorbankannya meskipun itu sangat sulit dan tidak dapat dipahami. Di saat yang sama Ishak juga melihat kasih dan penyediaan Tuhan dan yang dengan luar biasa menyiapkan seekor domba jantan sebagai pengganti dirinya untuk menyelamatkannya dari kematian. Dalam Kejadian 22 ayat 12 sampai dengan 13, lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saya berdoa agar semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia menyadari dengan tepat makna keselamatan, memahami betapa besar hadiah keselamatan yang kita telah terima, serta menyadari betapa besar kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Sehingga kiranya kita dapat menyimpannya dalam hati dan membagikannya kepada orang lain. Saya juga berdoa agar setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan menjadi pemberita Injil, penginjil, dan misionaris yang bersuruh kepada keluarga, kerabat, dan kenalan yang masih terombang-ambing mencari jalan keluar dari api itu, agar mereka segera keluar. Saya berdoa agar kita semua melawan kuasa iblis yang berusaha membutakan mata rohani kita dengan doa dalam nama Yesus Kristus dan terus berjuang dalam peperangan rohani. Pokok bahasan yang kedua adalah antinomianisme. Dalam ayat 7 sampai dengan 11, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tidak ada seorang pun di antara saya dan saudara yang layak menerima keselamatan. Kita semua adalah orang berdosa dan tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Namun Tuhan mengasihi kita dan dengan kasih-Nya Dia memberikan keselamatan tanpa syarat. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan dan ini sepenuhnya merupakan anugerah dan kasih-Nya. Keselamatan yang kita terima bukan karena usaha kita, tetapi merupakan pemberian Tuhan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita yang telah jatuh dalam dosa dan terpisah dari Tuhan adalah makhluk yang sepenuhnya jatuh dan rusak total. Oleh karena itu kita harus setiap hari datang di hadapan firman Tuhan, mencerminkan diri kita di dalam firman-Nya.
mengalami perubahan dan pertumbuhan dan diproses dalam kekudusan untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dalam Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Untuk menjalani kehidupan yang berpadanan dengan orang Kristen, kita harus dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Dalam Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian kehampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dalam teks hari ini, Paulus juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang selama ini dia banggakan dianggap sebagai sampah. Apa yang diperlukan oleh saya dan saudara adalah berada di dalam hanya Kristus. Ketika saya dan saudara berpegang pada hanya Kristus saja dan membuang hal yang lain, Tuhan akan menunjukkan hal yang telah disiapkannya. Paulus menganggap segala sesuatu yang bermanfaat di dunia ini sebagai kerugian karena dia menyadari bahwa pengenalan akan Kristus Yesus adalah yang paling berharga dan mulia. Dengan pengetahuan itu, dia mengetahui apa artinya ada di dalam Kristus. Dan sejak itu, hidupnya menjadi hidup yang ada di dalam Kristus Yesus. Alasan Paulus kehilangan segalanya demi Kristus dan menganggapnya sebagai sampah adalah, pertama, untuk memperoleh Kristus. Kedua, untuk ditemukan di dalamnya. Pengetahuan untuk mengenal Kristus hanya mungkin dengan pertolongan Roh Kudus. Pengetahuan itu adalah pengetahuan tentang jalan keselamatan dan pengetahuan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dalam Alkitab, pekerjaan Roh Kudus diumpamakan dengan angin dan api. Alasan untuk perbandingan ini adalah karena kita tidak dapat menghentikannya. Itu menunjukkan betapa kuatnya kuasa yang dimiliki oleh Roh Kudus. Dalam Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berkati." Lukas 1 ayat 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Paulus merasa sukacita meskipun kehilangan segala sesuatu karena memperoleh Kristus. Bahkan dia dengan sengaja melepaskan segala hal tersebut. Hal ini karena segala harta, hikmat, dan pengetahuan tersembunyi di dalam Kristus. Dalam Kolose 2 ayat 2 sampai dengan 3, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saya berdoa agar semua kebaktian bahasa Indonesia menyadari bahwa segala sesuatu hanya ada di dalam Kristus. Oleh karena itu jangan meminta hal-hal lain, tetapi peganglah hanya Kristus saja. Sebagai kesimpulan, apakah Anda pernah mendengar tentang cara berburu monyet? Para pemburu memiliki metode unik untuk menangkap monyet. Mereka menggunakan pot yang keras dengan lubang kecil atau buah yang berlubang. Di dalamnya mereka menaruh buah atau kacang-kacangan yang disukai oleh monyet dan mengikatnya dengan kuat di pohon. Monyet yang lapar akan mencium bau buah dan memasukkan tangannya ke dalam lubang untuk meraih makanan. Namun lubang di pot tersebut tidak cukup besar untuk membiarkan tangan monyet keluar begitu saja. Monyet itu berusaha untuk tidak melepaskan apa yang telah dipegangnya dan akhirnya tidak bisa menarik tangannya keluar. Karena tidak mau melepaskan apa yang dipegangnya, monyet itu akhirnya tertangkap oleh pemburu. Jika ia melepaskan apa yang digenggamnya dan menarik tangannya untuk melarikan diri, ia bisa selamat. Tetapi karena tidak melepaskannya, ia akhirnya tertangkap.
Saat ini kita semua perlu melepaskan apa yang sedang kita pegang. Uang, kehormatan, kesuksesan, anak-anak, pernikahan, semua itu harus kita buang. Peganglah hanya Kristus. Hanya Kristus anak Allah yang dapat menyelesaikan masalah setan, masalah dosa, dan masalah terpisah dari Tuhan. Peganglah Kristus saja dan mengalami bagaimana semua yang lain akan mengikutinya. Itulah kehidupan beriman yang sejati. Anak-anak Tuhan harus hidup menurut cara Tuhan, bukan menurut cara manusia atau cara diri sendiri. Peganglah Kristus yang adalah cara Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, apapun yang kita pegang bisa menjadi berhala. Jika kita memegang berhala, kita akan tertipu oleh iblis, setan si iblis. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan kita untuk hanya memegang Kristus saja. Tuhan yang penuh kasih tidak ingin anak-anaknya menjadi budak, melainkan ingin kita menikmati status dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan dengan penuh keyakinan. Saya berdoa agar semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia dapat menjadi saksi Kristus dengan memegang hanya Kristus, dengan yang telah mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dengan yang berdoa untuk dipenuhi dengan Roh Kudus dapat mengalami pemenuhan luar biasa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari api neraka dan memberikan hidup yang kekal. Kami berterima kasih atas kasih karunia-Nya. Kiranya kami dapat melepaskan legalisme dan antinomianisme. Kiranya kami dapat memegang hanya Kristus saja untuk memperluas kerajaan Allah dan kebenarannya dan kepenuhan Roh Kudus. Kami bersyukur atas keselamatan yang kami terima melalui Yesus Kristus. Kiranya kami dapat memberikan keselamatan ini kepada orang lain. Kiranya kami dapat menjadi saksi Kristus dan saksi penggenapan firman mimbar setiap minggu. Kiranya kami dapat melihat dan mendengar serta mengetahui bahwa setiap firman mimbar yang diterima pasti akan terwujud dalam seumur hidup kami. Kiranya doa kami berubah. Biarlah kami berdoa dengan memegang firman mimbar, yaitu doa perjanjian. Kiranya doa kami dimulai dengan mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kiranya kami dapat mengalami kuasa doa yang berkomunikasi dengan tata Allah yang melampaui ruang dan waktu. Kiranya kami dapat berdoa dengan memakai status dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan. Bukakan mata rohani kami agar kami dapat melihat dan menyadari bahwa banyak jiwa yang berada dalam api neraka yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa agar kami dapat mulai memberitakan jalan keselamatan kepada mereka. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan, melindungi, menolong, dan memimpin kami oleh Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.